Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan orang tua kita, alim ulama, cerdik, pandai, tokoh-tokoh masyarakat, ini mama, datu-datu, pemangku adat. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan anggota dewan kita yang hadir pada pagi hari ini, dan yang sama-sama kita sayangi anak-anak kita. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam majelis yang penuh berkah ini, yaitu dalam rangka salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan salat subuh yang kita lakukan pada pagi hari ini merupakan salat subuh yang mendapat nilai paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya salawat dan salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melapaskan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita memohon minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan banyaknya kita bersalawat kepada beliau, kita termaktub dalam umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat kala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu orang tua kami yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, tadi ketika salat subuh kita diimami oleh imam yang suaranya begitu merdu. Ada satu ayat yang tersentuh pada diri saya, dan saya yakin bapak ibu juga tersentuh dengan ayat ini. Apa bunyinya? Qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, kalau sekiranya engkau memberikan tangguh akan kematianku, kata seorang hamba, kalau engkau beri tangguh sebentar saja, jangan engkau matikan aku sebentar saja, apa yang pertama akan dilakukan seorang hamba ini? Fa asaddaqo, aku akan busudokah basawanya, busudokah. Jadi kalau sekiranya ibu-ibu, bapak-bapak yang merahmati Allah, orang-orang yang meninggal hari ini, yang dari dulu sampai hari ini, kalau ditanyuran tuh, apa pertama kali yang engkau akan lakukan ketika engkau dibangkitkan di permukaan bumi ini? Kalau bolehlah dibangkitkan orang tu akan mengatakan fa asaddaqo. Apa kaitannya dengan anggau, Pak? Orang tubuh sedekah atau mintu sedekah? Mintu sedekah kan? Mintu sedekahnya artinya apa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Anggau yang kita kenal itu bukan hamba yang mati bangkit kembali. Kalaulah sekiranya orang yang mati itu bangkit kembali, masjid ini akan penuh. Setiap hari orang kamu sedekah, tapi nyatunya anggau itu mintu nasi soju, mintu sedekah. Itu Bapak Ibu yang rahmat. Ini dalil bahwa anggau itu bangsa jin yang menjelma seperti orang yang telah meninggal. Ada Bapak, ada. Kadang dia berjasad seperti kita. Kenapa? Bangsa jin ini bisa menyerupai manusia, bisa menyerupai dengan binatang, bisa menyerupai dengan makhluk yang paling buruk. Makanya dia kalau cerita orang tutup petang itu hidungnya nilai ledo katanya kan, itu baunya sudah busuk, kakinya tidak menyentuh tanah. Jadi kalau kita membaca buku berkaitan dengan alam jin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jenis-jenis jin ini ada yang melata. Itu yang biasanya menjelma seperti ular, kalajengking. Makanya kalau masuk dalam rumah awak ular, maka sunnahnya kita ingatkan dulu, awak ajaknya berbuat dialog.
Kalau sekiranya engkau dari bangsa jin, keluarlah dari rumah kau. Kalau ini nak mati gitu. Kalau dia dari bangsa jin, dia keluar pak. Itu khusus ular yang kita jumpai dalam rumah. Itu bangsa jin yang dari golongan melata. Kemudian ada yang mereka dalam air, itu kenal dengan hantu air. Itu. Kemudian ada yang di gunung, dan ada yang mereka melayang. Dan dalam buku-buku tentang alam jin disebutkan, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah, yang termasuk bangsa jin yang berkelas, high class, itulah mereka yang melayang. Jadi artinya kesimpulannya, anggau yang menyerupai orang mati itu adalah dari golongan jin yang melayang. Makanya kakinya ini cocah do. Itu high class. Kalau awak kaitkan pula dengan perdukunan, orang-orang yang tujuh, itu kan tobang tu pak. Itu juga berkawan dengan bangsa jin yang high class, kelas yang tinggi, yang melayang. Memang awak rokan hulu ko kalau berkawan no tanggung-tanggung tu pak. No main melatanya tu, bukan yang di air, tapi yang melayang. Apalagi kalau awak donga bisu tungga katanya. Ino cocah ke langit, ino menyentuh ke bumi. Berarti itu dari bangsa jin yang melayang. Panggil coba bisu tungga tu pindahkan ke sianu katanya. Jadi bapak ibu yang dirahmati Allah, kalaulah sekiranya nanti kita ajal sudah dekat, maka yang nampak di antara yang diperlihatkan Allah adalah sedekah. Maka oleh sebab itu bapak ibu yang dirahmati Allah, melalui bacaan imam tadi mengingatkan kita untuk memperbanyak sedekah. Itu. Orang yang banyak sedekah akan jadi anggau dah. Sebab kalau jadi anggau ini akan minta sedekah. Siapa di dunia kau biasa nyumai sedekah. Bapak ibu yang dirahmati Allah, di sini rupanya ternyata ada juga guru kita, Buya Zulkifli Syarif, yang sama-sama kita muliakan. Beliau salah seorang guru kita yang banyak memberikan pencerahan kepada kita untuk mampu kita duduk tegak di hadapan bapak ibu yang dirahmati Allah. Bapak ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah SWT, ketika Rasulullah SAW duduk dengan para sahabatnya. Nah ini tema yang akan kita bahas, bukan tema anggau tadi ledo. Anggau lah lewat lah. Nah itu. Kalau kata Ustaz Zulkifli Karib, kalau awak selalu membahas masalah anggau, beko disebut awak Ustaz anggau. Kalau awak selalu membahas akhir zaman, Ustaz akhir zaman. Nah itu. Kalau membahas Fir'aun, sebut orang Ustaz Fir'aun. Jadi awak penuh nak disebut Ustaz anggau loh. Bapak ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah SWT, Rasulullah duduk dengan para sahabatnya. Kemudian Rasulullah bertanya, dosa apa yang pertama dilakukan di bumi dan yang dilakukan di langit dan dilakukan di bumi? Kira-kira Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dosa apa yang pertama kali dilakukan di langit dan di bumi? Dosa ini yang menyebabkan kenikmatan surga hilang dari seorang hamba. Dosa ini menyebabkan seorang hamba dilaknat sampai hari kiamat. Dosa ini menyebabkan seorang hamba hilang ridha Allah kepadanya, kedamaian kepadanya. Dan apabila terjadi di masyarakat awak, di pengurus GSB, kemudian di pengurus masjid ini, menyebabkan terpecah belahnya di antara kita. Kira-kira apa itu Pak? Lain nyawik sombong. Ya itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian Rasulullah mengatakan, dosa yang pertama kali yang dilakukan di langit dan yang dilakukan di bumi adalah iri dengki. Iri dengki melahirkan sombong. Makanya iblis dicampakkan dari surga karena iri dengki. Yang pertama kali dilakukan di langit, kata Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah SAW, adalah iri dengki. Karena iri dengki, iblis dicampakkan dari surga.
Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang sudah jelas-jelas mendapatkan kenikmatan surga bisa terbuang, tercampak dari surga, apalagi kita yang belum sampai ke surga dan memelihara sifat iri dengki ini, tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Pembunuhan pertama kali terjadi di permukaan bumi ini disebabkan iri dengki. Bapak Ibu hafal itu kisah Qabil dan Habil. Qabil dan Habil, siapa yang membunuh Pak? Habil atau Qabil? Qabilnya yang bunuh Habil atau Habil yang bunuh Qabil? Kalau Pak maksudnya Habil membunuh Qabil. Kalau sebelah siko, Qabil membunuh Habil. Jadi sesuai dengan sejarah yang kita baca, yang membunuh itu adalah Qabil. Qabil membunuh Habil disebabkan apa? Iri dengki. Iri dengki. Qabil mendapatkan jodoh dari pasangan kembaran Habil yang ternyata kurang cantik daripada kembaran Qabil. Sedangkan Qabil diberikan kepada Habil, maka timbullah rasa iri dengki. Maka kalau rasa iri dengki ini diperturutkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bisa menyebabkan terjadinya pembunuhan. Makanya dalam satu tulisan disebutkan iri dengki ini merupakan sifat dasar makhluk. Sifat dasar makhluk. Saya pun ada, Bapak semua ada. Semua yang namanya makhluk yang bernyawa itu mempunyai sifat iri dengki. Tinggal Bapak Ibu yang dirahmati Allah kadarnya. Lai yang tinggi, lai yang rendah. Lai yang diperturutkan, ada yang ditahannya. Kalau yang diperturutkan itu yang menyebabkan perpecahan, pembunuhan. Yang paling besarnya sudah di dalam surga dicampakkan dari surga. Itu dahsyatnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, iri dengki. Iri dengki antara satu keluarga dengan keluarga yang lain bisa menyebabkan berpecah. Satu perjuangan dengan perjuangan yang lain bisa menyebabkan saling tikung menikung. Antara imam, itu bisa juga timbul iri dengki Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Imam lain limu kan gitu kan. Kebetulan kawanku yang lalu maju ke depan, ainyo yuleh. Awak bilu tampil, nak melangkah awak ainyo lo lebih copek kakinya ke depan. Ada yang lebih dahsyat yang pernah kami dengar Bapak Ibu yang dirahmati Allah, antara khotib. Itu antara khotib, kok di kampung kalau rasul di sikona lain itu. Jadi jadwal yang tertulis Ustadz Sianu gitu. Ketika Ustadz kok adok baru nak togak, tiba-tiba kawan yang dari belakangnya Ustadz dia lah laju copek menaik ke atas mimbar. Ini salah satu disebabkan iri dengki. Itu Bapak Ibu. Bangsa yang pertama kali menolak kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW disebabkan iri dengki. Siapa yang pertama kali menolak kebenaran Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi? Bangsa Yahudi. Jadi yang pertama kali Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tahunya pada malam hari itu akan lahir seorang Nabi, bukan orang Arab, bukan orang Majusi, bukan orang Nasrani, bukan orang Buddha atau bangsa-bangsa yang lain. Yang tahu itulah bangsa Yahudi. Ratusan tahun mereka menunggu, karena sudah dikabarkan dalam Taurat, sudah dikabarkan dalam Injil, kemudian sudah diberitahu oleh nenek moyang mereka turun-temurun akan lahir seorang nabi dengan tanda-tanda begini. Ditunggu tuh Pak malam tuh. Malam itu mereka tunggu. Orang Arab tidak ada satu, bangsa lain tak ada satu pun yang tahu bahwa pada malam itu lahir seorang nabi. Yang tahu adalah bangsa Yahudi. Tunggu tuh Bapak Ibu yang dirahmati Allah sampai, anggaplah sampai jam 12 malam. Apakah ada di antara istri-istri mereka yang sedang hamil akan melahirkan pada malam hari itu? Apakah ada dari putri-putri mereka, perempuan-perempuan mereka yang akan melahirkan pada malam hari itu sesuai dengan hitungan bilangan yang telah sampai kepada mereka? Ternyata sampai jam 12 itulah itu
Tidak ada. Kemudian mereka datang ke tetangga mereka bangsa Arab dan ditanyalah, kebetulan ditanya itu kepada pemukanya, Datuk Rasulullah SAW, apakah ada di antara istri-istri kalian, putri-putri kalian, menantu-menantu kalian, perempuan-perempuan kalian yang akan melahirkan pada malam hari ini atau yang telah lahir pada malam hari ini? Maka Datuk Rasulullah SAW mengatakan, menantuku akan melahirkan. Kemudian apa kata orang-orang Yahudi, pemuka-pemuka Yahudi? Tolong dijaga dengan baik karena dia akan menjadi seorang pemimpin besar. Aino disebut orang itu Nabi Pak tuh. Orang tuh tahu kenapa mereka ingkari. Semenjak pertama lahir itu mereka ingkari. Karena apa? Iri dengki. Kenapa tidak dari bangsa mereka? Karena 25 nabi yang wajib kita imani itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang dari namanya Yakub ke bawah, Yakub ke bawah itu dari bangsa Yahudi. Yakub, Yakub anaknya siapa? Yusuf. Setelah itu Yusuf, Zakaria, Yahya, Musa, Isa, Daud, Sulaiman, itu adalah bangsa Yahudi. Maka dalam perkiraan mereka yang akan lahir terakhir itu adalah dari bangsa Yahudi. Ternyata tidak dari bangsa Arab. Itulah menyebabkan orang itu irinya. Kenapa tidak bangsa mereka? Kalau iri ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saking dahsyatnya. Yang pertama tadi kita sampaikan, orang yang sudah di surga bisa dicampakkan dari surga. Kemudian kalau di antara kita, kalau iri dengki itu sudah bersemayam dalam hati kita, kebenaran itu pun akan hilang. Seperti bangsa Yahudi, nampak jelas di hadapan mata mereka akan kebenaran Nabi Muhammad SAW sesuai dengan hitungan yang diberitahukan oleh tetua, orang-orang tua mereka. Pada malam hari itu lahir seorang Nabi. Seharusnya kalau awak kan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jelas nampak bukti itu, pastilah kita beriman. Tapi karena iri dengki, kebenaran itu hilang. Maka bahayanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sangat bahaya. Kalau di satu jamaah iri dengki sudah merajalela, maka jamaah itu akan hancur. Kalau di satu komunitas, satu keluarga, satu sekolah, satu pesantren, kan banyak awak dengar Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pesantren itu hancur karena tak lepas daripada iri dengki. Kalau diurut-urut ke bawah terus ke pangkalnya, pasti disebabkan iri dengki. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan kita pasti merasakan itu, karena itulah sifat dasar manusia. Jadi kalau lah ibu-ibu nganggu-nganggu, itu pernahnya merasa iri dengki itu. Aku pun betulnya, iri dengki. Kalau dia diungkapkan, kalau dia ditunjukkan dengan perbuatan, itu baru dia menjadi dosa. Tapi kalau untuk dalam samia, kemudian sambil kita meluruskan, menata hati kita, insya Allah itu tidak akan menjadi dosa. Yang dosa itu kalau sudah diucapkan. Karena kalau iri dengki ini diperturutkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan suka menfitnah. Kalau iri dengki ini kita perturutkan, kita akan suka mencari kekurangan, kesalahan orang lain. Datang ke pengajian, datang ke SB, apa kekurangan dari penceramah, apa itu? Ditengok itu. Kalau iri dengki diperturutkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, istilah kini apa namanya, SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Iri dengki. Kalau iri dengki ini masuk ke dalam suatu perjuangan itu akan hancur. Kalau saya itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ulama kita mengatakan musuh daripada kenikmatan itu adalah iri dengki. Persatuan itu nikmat.
Duduk berjamaah tu nikmat, majlis ilmu itu nikmat, harta kekayaan tu nikmat dari Allah, anak yang diberikan Allah, anak-anak yang soleh itu merupakan nikmat. Dan musuh kenikmatan itu adalah iri dengki. Sukses anak sianu iri, suksesnya mereka adalah nikmat. Itu. Berjaya usaha seseorang, kemudian ada timbul rasa tidak senang dengan kesuksesannya, itu merupakan iri, dan kesuksesan itu merupakan nikmat. Maka musuh nikmat yang Allah berikan kepada kita, solat berjamaah. Aku yakin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di luar sana pasti ada yang gak senang dengan GGSB yang diadakan sekali seminggu. Pastilah itu, karena disebabkan iri dengki. Kalau iri dengki sudah bersemayam dalam hati kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nikmat yang banyak itu hilang seketika dalam pandangannya, sebagaimana iblis. Pertama, dia diletakkan di bumi, diberikan nikmat hobi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ratusan tahun di bumi dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap istiqomah, itu merupakan nikmat. Sedangkan waktu itu sudah ada bangsa jin yang lainnya, tapi yang satu itu memang betul-betul berbeda dengan bangsa jin yang lainnya. Dia diberikan nikmat beribadah kepada Allah SWT. Ratusan tahun dia beribadah di permukaan bumi, kemudian Allah angkat derajatnya. Ketika Allah angkat derajatkan, itu merupakan nikmat. Naik ke atas langit yang pertama, tinggal di langit pertama, merupakan nikmat. Beribadah, diberikan hobi, kesenangan beribadah, itu merupakan nikmat. Tinggal puluh ratusan tahun di langit pertama, kemudian diangkat lagi derajatnya, merupakan juga nikmat. Diletakkan di langit kedua, beribadah lagi kepada Allah SWT ratusan tahun, dan tidak ada bosannya dia beribadah kepada Allah, itu merupakan nikmat. Naik ke lantai ketiga, naik ke langit keempat, kelima, keenam, ketujuh, begitu, dan itu merupakan nikmat. Terakhir, dia tetap istiqomah, dan Allah berikan nikmat istiqomah pada dirinya, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Dan di dalam surga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dia kembali menunjukkan nikmat yang Allah berikan kepadanya, istiqomah dia beribadah di surga, sehingga inyo diangkat menjadi ketua untuk penduduk surga. Ketuanya Pak, maka dia digelar dengan Azazil. Ulun iblis disebut Pak Le, Azazil. Azazil tu yang hebat, yang mantap, yang mulia, karena dia diberikan nikmat oleh Allah SWT, istiqomah untuk beribadah. Kemudian Allah berikan nikmat tertinggi dalam surga, menjadi ketua untuk seluruh makhluk. Nikmat. Tapi ketika Adam diciptakan, langsung diletakkan di dalam surga, tidak melalui proses yang dia lakukan, timbul rasa iri dengki. Loma ame dia bang dam, kan itu. Aku ratusan tahun beribadah di bumi, langit pertama, kedua, ketiga, keempat, ketujuh, baru masuk surga. Abang tiba-tiba diciptakan langsung dalam surga. Diberikan kelebihan yang lain. Apa kelebihan yang lain Allah berikan yang tidak diberikan kepada iblis? Allah berikan kelebihan dalam hal ilmu. Nyatanya apa yang rahmati Allah? Ketika timbul rasa iri di kalangan makhluk yang ada di surga, termasuk di dalamnya para malaikat dan jin dari golongan iblis dari golongan jin, maka Allah mengatakan untuk menguji kelebihan daripada Adam, kalau kalian ragu dengan makhluk yang aku ciptakan ini, ada rasa iri dengki dalam hati kalian, coba kalian sebutkan seluruh nama yang ada di dalam surga. Disebutkan dalam satu hadis, dikatakan surga yang paling kecil itu seluas langit dan bumi. Awak diusau sampai yang bisa dong nyebut seluruh namu yang lain di sikopa? Bisa? Ini bisa dong kan? Cacing semelah bisa awak menyebut satu persatu jenis cacingnya. Ini bisa apa tuh kan? Nampak cacing, kalau berkilik ini sebut cacing kilik kan itu kan? Kalau godangnya kocik beko sebut cacing. Itu.
Cacing dalam tubuh awak saja kita tak hafal jenis-jenisnya. Tak ada satupun yang mampu menyebutkan nama-nama yang ada di dalam surga, termasuk iblis. Maka Allah berfirman kepada Adam, anbi'hum bi asma'ihim. Hai Adam, beritahukan kepada mereka seluruh nama-nama yang ada di dalam surga. Disebut Adam lah satu persatu. Kalau sekiranya di surga itu lay cacing, disebutnya satu persatu. Jadi saya kebetulan ada kawan dokter, apa katanya, yang pertama kali ku hafal mata pelajaran waktu di kuliah kedokteran namu cacing sebenarnya. Sampai 300 nama cacing sebenarnya Pak Ibu yang dirahmati Allah. Termasuk nama latinnya. Itu. Nama latinnya. Awak yang lain di kampung awak sampai enggak jelas kita. Jenis kumbang enggak sadunya pun awak hafal namanya. Ya kan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka diberitahukan, maka nampaklah kelebihan daripada Adam yang Allah berikan dibandingkan makhluk yang lainnya. Malaikat bisa menerimanya kelebihan tersebut, tapi ada satu makhluk iri dengki dalam hatinya semakin kuat karena kelebihan yang Allah berikan. Yang pertama, dia langsung masuk surga tanpa proses. Kamu yang kedua, Allah berikan kelebihan yang tidak diberikan kepada yang lain, maka timbullah iri dengki. Kalau iri dengki sudah merasuk dalam diri Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu akan menimbulkan adu domba. Dilakukannya fitnah, trik-trik buruk. Termasuklah iblis. Diasongnya Adam 646. Itu diasongnya bini Adam Hawa. Mulai masuk asungan tersebut, Hawa pun mengajak Adam. Kan begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian terjadilah yang namanya memakan buah khuldi. Itu diawali oleh sifat iri dengki. Iri dengki bisa merusak diri sendiri dan merusak orang lain. Iri dengki rusak yang punya sifat dan orang yang diiri dengkikan tersebut. Adam tercampak dari surga, Hawa tercampak dari surga, yang punya sifat iri dengki juga tercampak dari surga. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sifat iri dengki ini lebih berbahaya daripada corona. You know, lebih berbahaya daripada corona. Walaupun ku tengok di dalam masjid kok cuma 2-3 orang ada yang pakai masker. Lebih berbahaya dari sifat corona. Kalau corona Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah kita jaga kesehatan kita, kemudian kita jaga diri kita, kemudian kena iwat corona itu. Setelah itu sabar awak dengan musibah yang kita dapatkan, itu bisa menyebabkan masuk surga. Tapi kalau sifat iri dengki yang di dalam surga pun dicampakkan dari surga, maka awak sampaikan virus corona belum ada apa-apanya dibandingkan dengan sifat iri dengki. Tapi walaupun demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tetap kita jaga diri kita, pakai masker, kan gitu. Mulai yang mengatakan lantarlah tinggi makrifatnya kan konai wak ledone. Kalau lah dibacukan kalimat la ilaha illallah itu kan konai ledone. Lah nampak lah kan ini kan. Kalau pojok mat tuh nampaknya. Anu sampai gitu. Nu sampai ke kampung awak tuh. Memang pada hakikatnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang namanya wabah, sepemahaman kami, wabah itu kena kepada penduduk tertentu dan masyarakatnya. Dan wabah corona pada hari ini itu untuk negeri yang kita sebut dengan Wuhan, kan betul? Untuk negeri tersebut dan penduduknya.
kalaupun ada terbawa keluar wabah tersebut, wabahnya tidak kuat lagi dan bukan mewabah dia. Kalau kan konei pun 1, 2, 3. Yang nekatukan wabah itu kan seperti kalau diibaratkan ku ayam, itu kan sekali konei itu langsung mati sadunya Pak kan. Itu kalau yang sedang bertengger di atas pohon, tiba-tiba jatuhnya sampai bawah lah mati. Macam itu setahu kami wabah. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Maha Adil. Tidak akan menimpakan suatu wabah kalau tidak karena perbuatan manusia itu sendiri. Ya tak? Kalau Allah timpakan kepada masyarakatnya yang soleh, yang baik, berarti Allah tidak Maha Adil. Tapi kalau Allah timpakan kepada 1-2 orang satu penyakit, bisa jadi itu merupakan ujian untuk menaikkan derajatnya. Maka penyebab wabah ini kalau kita lihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama, tidak harmonisnya hubungan manusia dengan alam. Kalau zaman potang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, WC belum ada, kamar mandi yang sesuai dengan standar kesehatan tidak ada, buang air besar di mana-mana, pokok di mana terasu di situ dikeluarkan kan begitu. Lewat rumah belakang rumah kawan, elok-elok berjalan tu. Tak perlu malam hari kan begitu. Kalau apa-apa yang golak aku hanya menjumpai masa itu. Ya tak? Itu. Wajar timbul penyakit kolera kan? Mencret, muntahber. Karena apa? Hubungan manusia dengan alam tidak baik. Buang air sembarangan, buang sampah sembarangan. Seluruh binatang yang melata di permukaan bumi ini dimakannya. Seperti terjadi di Wuhan. Kan tidak seimbang antara hubungan manusia dengan alam, tak harmonis. Maka wajar timbul wabah. Itu yang pertama penyebabnya. Kemudian penyebab yang kedua Pak Ibu yang dirahmati Allah, tidak harmonis hubungan manusia dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya maksiat, munculnya bencong-bencong, LGBT, yang suka sesama jenis, yang perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Kuah pun lain kecolongan Pak, menikahkan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Tanyalah sama guru kita Buya Zulkifli. Tambilahan perempuan dengan perempuan, setelah diijab kabulkan baru ketahuan kalau yang dinikahkan tadi perempuan dengan perempuan. Yang satu itu persis berlagak laki-laki. Apalagi zaman kini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jenggot dan kumis kok bisa di style yang kita sebut dengan kumis palsu, jenggot palsu, mirip, ditanamnya dalam kepala, lebih jantan daripada jantan. Awak amin berkumis jenggot kan, ini berkumis jenggot, lagahnya butino. Jadi cerita yang dapat sampai kepada kita, lah selesai ijab dan kabul, kan akan resepsi pernikahan, pestanya, otomatis ganti baju. Ini nak yang surang ku ganti bajunya dong. Itu. Sebab kalau dibukanya baju itu nampak, timbullah curiga, ngapun naknya muka baju. Itu yang 4 tahun entah 3 tahun yang lewat yang terjadi. Yang baru-baru ini daerah Sulawesi, laki-laki dengan laki-laki. Laki-laki dengan laki-laki, kumisnya hilang, jakutnya pun hilang Pak, suaranya pun bisa berubah jadi suara perempuan. Coba bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu baru tahun 2020. Itu baru tahun 2020. Coba bayangkan 2030, 2040 besok Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Entah macam mana kan yang terjadi. Sedangkan sekarang aja yang bukan di dunia Islam, ini yang kita ceritakan di dunia Islam. Yang tidak di dunia Islam dalam artian non muslim lah yang nikah manusia dengan anjing. Itulah terjadi. Maka oleh itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Allah berfirman, ku anfusakum, jaga diri kalian dan anak kalian. Dan salah satu cara menjaganya ini persatuan di antara kita. Ada kegiatan keislaman seperti yang dibuat oleh guru kita Buya Zulkifli, ada rumah dakwah, bantu. Itulah yang nanti menolong anak-anak kita, generasi kita ke depan. Tapi kalau kita tetap masih mempertahankan ego, saling menyalahkan, khawatir 2020 samalah banyak berbagai, apalagi di generasi cucu kita. Kenapa kita bahas di awal dengan iri dengki, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Karena iri dengki ini bisa menghilangkan kebenaran di hadapan mata. Karena bukan anakku yang sukses, bukan anakku ustadznya, bukan anakku ulamanya. Kan kadang-kadang gitu, nonaknya menyumbang dah. Tidak mau menyumbang, membantu. Tak mau mendengarkan tausiah, arahan, petunjuk daripada yang mana ustadz tersebut bukan anaknya, bukan keluarganya, ini dari sukunya. Kan gitu selalu itu, Pak. Itu adalah disebabkan iri dengki. Iri dengki. Maka oleh saya itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mulai hari ini, mulai saat ini, awak keluarkan sekocik-sekocik iri dengki. Kalau volumenya tinggi, rendahkan. Kalau dia suka dikeluarkan melalui mulut, tahan di dalam, sambil memohon minta kepada Allah SWT, ya Allah, iblis saja bisa keluar dari surga karena iri dengki. Jangan engkau haramkan surga itu kepadaku karena iri dengki dalam hatiku. Aku perbanyak zikir. Perbanyak zikir, Bapak Ibu yang rahmati Allah. Habis subuh tu setengah jam duduk untuk berzikir. Habis maghrib duduk untuk berzikir. Dalam zikir ada renungan. Dalam zikir ada tafakkur. Kita memikirkan. Maka ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama suluk, ulama-ulama tariqat selalu mengungkapkan. Sebagian kita menganggap itu hadis, itu bukan hadis, tapi itulah ungkapan ulama-ulama tasawuf. Man arafa nafsahu, siapa yang kenal akan dirinya, faqad arafa rabbahu, pastilah dia kenal akan Tuhannya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenal kita. Siapa yang tahu besar tingginya, besar tinggi rendah tingginya sifat iri dalam hati kita, kecuali diri kita sendiri. Orang lain kapan dia tahu? Apabila sudah kita ucapkan. Ini Bapak Ibu yang rahmat. Koi duduk kenaun menceritakan Ustadz si A. Inilah yang elok kecil pun Ustadz itu. Dari A sampai Z yang buruk ini sebut ini. Itu diceritakannya. Koi kenaun betio. Koi kenaun betio. Berarti ko iri. Karena iri. Maka dengan zikir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah salah satu jalan kita untuk mengurangi rasa iri dengki kita. Serahkan semuanya kepada Allah. Dulu seingatnya pernah kita sampaikan, apakah di Siko tempat lain, tapi setidaknya itu untuk mengingatkan. Kalau umur kita sudah sampai 40, sudah lewat 40, mendekati 40, tidak menjadi ahli zikir kita, maka kita termasuk orang merugi apabila kita mengaku orang rokanhul. Karena apa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Negeri kita ini negeri berzikir. Negeri kita ini negeri orang-orang yang berzikir. Kalau kita sudah 40, umur kita menjelang 40, lewat 40 tidak menjadi ahli zikir, rugi. Kalaupun tidak diakui kita ahli zikir, setidaknya lisan hati kita berzikir. Dari sekian zikir yang banyak, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ambil satu sebagai pegangan. Dulu pernah kita sampaikan, ambil satu sebagai pegangan. Kalau kita suka dengan zikir ismuzat Allah, maka Allah jalan, berdiri, duduk, menyetir, mengayo, bagi ibu masak, Allah. Kalau kita suka dengan zikir tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, duduk berdiri,
berjalan, memasak, kita mengucapkan la ilaha illallah. Kalau kita suka dengan zikir salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu baca terus. Niatnya dua. Yang pertama, ya Allah matikan aku dengannya. Matikan aku dengannya. Kemudian yang kedua, ya Allah bangkitkan aku dengannya, dengan zikir yang paling aku suka. Sakaratul maut, kalau kita lihat dari segi artinya saja Bapak Ibu yang merahmati Allah, tahulah kita bagaimana kondisi orang yang mati, orang yang akan mati. Kalau selama ini kita memahami sakaratul maut, apa yang disebut dengan sakaratul maut? Sakaratul maut itu keadaan kondisi orang yang akan dicabut nyawanya. Alah sekaratnya lah katanya. Berarti kan lah mulutnya lah, itu napasnya tidak teratur leh. Kan gitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tapi kalau kita tahu arti sakaratul maut, kita terjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, maka terbayanglah kita sesungguhnya bagaimana hakikat daripada sakaratul maut itu sendiri. Sakaratun artinya mabuk, maut kematian. Orang mabuk hamil saja, kira-kira Bapak enak atau tidak? Dari mana lah Pak, gue tahu gitu. Ibu-ibu kira-kira enak nak mabuk hamil? Nak enak. Maku tadi nulai Bapak menjawab doh. Saya ini pun hamilnya doh gitu. Itu. Mabuk hamil, padahal yang akan ditunggu merupakan kebanggaan hati, belahan jantung, belahan jiwa. Kan gitu ibu. Bangga, senang kita punya anak. Tapi enak enggak kita ketika dalam keadaan hamil, yang kita sebut dengan mabuk hamil? Tidak enak. Apalagi mabuk kematian. Mabuk perjalanan, baik itu darat maupun udara, hampir setiap kita ini pernah mengalami. Enak atau tidak? Tidak enak. Mulih-mulih pori awak, kepala pun sakit, badan pun sojuk debueknya. Kalau lai yang paling parah tu muntah tungki seorang tu kan, saking apanya itu nilai kan dikeluar, lai kuniang yang keluar, maka sampai tungki itu. Itu kuniang kan keluar Pak Ibu yang ramai. Saking tak tahannya. Enak tidak enak? Bandingkanlah dengan sakaratul maut. Orang yang sakaratul maut, orang yang kondisinya yang pertama tidak enak, merasakan kesakitan yang payah. Yang kedua, orang yang dalam sakaratul maut tidak bisa menguasai dirinya. Seperti kita mabuk perjalanan, bisa kita menahan yang akan keluar dari mulut kita? Tak bisa. Kalau lah tibu nak keluarnya itu awak tahan, bisa Bapak Ibu? Tak bisa, tetap dia keluar. Kalau kita tahan semakin sakit, maka dikeluarkan. Maka yang kedua, orang yang sakaratul maut, dia tak bisa menguasai dirinya. Kemudian yang ketiga, sakaratul maut, mabuk kematian. Kondisi orang yang mabuk kematian itu akalnya tidak berfungsi. Kiru-kiru apa-apa, kalau apa itu apa-apa pengalaman kau. Ketika istri kita sedang mabuk hamil, awak nasihatilah, sabarlah, sebentar kenya. Kiru-kiru istri kita itu bagus nak pandangannya sama kita? Enak nak jawabannya? Ini loh mak loh. Abang lantaran lo tahu di jawabannya. Coba kalau abang merasukannya. Kan itu. Begitu juga orang dalam sakaratul maut. Pada saat itu dia dalam keadaan sakit, tidak bisa menguasai diri, akalnya tidak berfungsi. Tiba-tiba awak bacukan talqin, kiru-kiru dibacunya atau ino? Yang itulah kebanyakan yang ditalkinkan di akhir hayatnya, tapi yang sebut nama orangnya tu, kiru-kiru mampu nggak dia membacanya? Jarang kan? Jarang. La ilaha illallah, baca dia?
akalnya no fungsi dah, badannya sakit, itu tak bisa menguasai dirinya. Kalaulah bisa mulutnya berbicara, mungkin agak aku ontoklah bang sakit ku gitu. Kan itu. Kemudian atuk kolah lotih mengucapkan la ilaha illallah. Dicueh kawan dari belakang. Terlalu panjang tu ni. Allah melalui sabui kan. Allah. Bisa enggak dia mengucapkannya? Itu bisa nyepak dia. Nak diagih pun yang paling pendek pun. Yang paling pendeknya pun hu ni. Awak sebut semua hu maksudnya dia Allah. Hu ni. Kalau tidak biasa dia mengucapkan di kehidupan dunianya, maka dia susah mengucapkan di akhir hidupnya. Nak sependek apa pun disebut. Makanya aku kadang layu nak golak aku nengoknya pak. Kalau pas sedang di situ nah, datang kawan ku la ilaha illallah. Datang kawan sedang dicepehnya kan. Terlalu panjang tu Allah mela katanya. Dengan golak aku dalam hati aku, kalau orang no biasa solat, nak biasa berjamaah, nak biasa puasa, ini kan bisanya doh. Kan itu. Nak akan bisa. Maka oleh saya itu Bapak Ibu yang rahmati Allah, itu harus kita biasakan. Perbanyak zikir, salah satu sarana untuk menghilangkan sifat iri dengki. Kalau masih bersemayam, yang pertama, kenikmatan surga tidak kita dapatkan karena yang di surga pun dicampakkan dari surga. Kemudian yang kedua, kedamaian hidup, ketenangan hidup tidak didapatkan seperti terjadi kepada Qabil, dan dia lari dari keluarganya mendapatkan laknat sampai hari kiamat. Mendapatkan laknat. Kata dalam hadis tadi Rasulullah katakan, setiap terjadi pembunuhan di permukaan bumi ini, maka Qabil mendapatkan bagian. Mendapatkan bagian. Kemudian yang ketiga, kalau iri dengki ada dalam hati kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kebenaran itu tertutup seperti bangsa Yahudi. Mungkin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh 5 menit leh. Atau kalau ada yang bertanya, kami persilahkan. Jadi habis semayang mikun apa boleh beli doang gitu. Kinin samyang nulai bertanya dah. Apuleh setelah solat sur istisraq. Berarti nulai pertanyaan dah itu. Alhamdulillah.